ke 30 derajat lintang utara dan lintang selatan ya. Dan sel Ferrel itu dari 30 derajat lintang ke 60 derajat lintang dan selanjutnya polar berada di daerah sekitar kutub. Pada sirkulasi atmosfer 3 sel ini, ekuator digambarkan sebagai wilayah yang kelebihan cahaya matahari. Kutub digambarkan sebagai wilayah yang kekurangan cahaya matahari dan tekanan tinggi berada di kutub dan tekanan rendah berada di ekuator. Sama karena sifat udara itu mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, sehingga mengalirnya dari daerah yang dingin ke daerah yang hangat, karena udara pada daerah hangat itu kerapatannya kecil, sehingga dia naik ke atas, dan ketika naik ke atas menuju daerah lintang mengalami pendinginan dan densitasnya bertambah untuk kemudian dia tekanannya tinggi kembali, lalu menuju kembali ke daerah ekuator, seperti itu ya. Sama seperti sel Hadley, sel Ferrel juga sama, mekanismenya sama, seperti itu ya. Nah, untuk mengetahui iklim dan cuaca yang terjadi di Indonesia, maka kita harus mengetahui sirkulasi atmosfer yang terjadi di Indonesia, yaitu ada sirkulasi monsun, sirkulasi Hadley, dan sirkulasi Walker. Sirkulasi monsun. Monsun itu sendiri merupakan nama tempat di mana angin berbalik arah. Biasanya berbalik arahnya pada Januari dan Juli, di mana Januari itu merupakan puncak musim dingin di belahan bumi utara dan puncak musim panas di belahan bumi selatan. Sebaliknya, Juli adalah merupakan puncak musim panas di belahan bumi utara dan puncak musim dingin di belahan bumi selatan. Perbedaan tekanan udara akibat pemanasan yang berbeda menyebabkan pergerakan massa udara yang membentuk sirkulasi atmosfer. Sifat massa udara yang berasal dari monsun Asia umumnya basah dan tidak stabil karena melewati lautan tropis yang luas dan hangat sehingga menghasilkan sejumlah besar presipitasi. Hujan ya. Monsun yang membentuk sirkulasi atmosfer di Indonesia merupakan bagian monsun Asia Timur dan Asia Tenggara. Pada periode April-Oktober, kedudukan matahari semua berada di wilayah belahan bumi utara. Sehingga wilayah daratan Asia mengalami pemanasan besar-besaran dan suhu udara menjadi lebih tinggi. Akibat pemanasan tersebut, tekanan udara di belahan bumi utara menjadi lebih rendah dibandingkan tekanan udara di belahan bumi selatan. Sehingga gradien tekanan ini akibat perbedaan suhu menyebabkan aliran udara yang konstan dari wilayah Australia menuju Asia. Dengan demikian terjadilah angin muson timur. Karena melewati lautan yang sempit, kandungan uap air yang mengalir bersama arus angin relatif kering. Ya. Fase ini terjadi pada musim kemarau di Indonesia. Terus sirkulasi atmosfer Indonesia dalam bentuk monsun pada periode Oktober hingga April merupakan sistem kebalikan dari periode ini, di mana aliran udara justru bergerak menuju wilayah Australia yang merupakan daerah bertekanan rendah, karena waktu itu suhunya dingin ya. Karena melewati wilayah lautan yang luas, aliran udara ini syarat dengan kandungan uap air. Pada saat ini merupakan periode terjadinya musim penghujan di Indonesia. Angin muson ini dikenal dengan angin muson barat. Yang kedua ada sirkulasi Hadley, tadi sudah dijelaskan, dan minggu lalu juga sudah, minggu lalu Walker ya, dijelaskan pada sirkulasi 3 sel. Sirkulasi Hadley ini terdapat di tiap belahan bumi dan merupakan salah satu sel dalam sirkulasi atmosfer. Pada bagian bawah setiap sel Hadley, udara mengalir menuju khatulistiwa. Aliran udara dari masing-masing belahan bumi bertemu di suatu pita yang disebut dengan
Intertropical Convergence Zone, ITCZ. Di dalam pita ini, aliran tersebut kemudian naik ke atas dan menimbulkan perawanan dan hujan. Setelah sampai di tropopause, udara ini mengalami divergensi menuju kutub. Jadi pecah, udaranya misah ya. Aliran udara ini akan menjadi dingin ketika pemancaran gelombang pendek sehingga densitasnya bertambah dan bergerak turun pada sekitar lintang 30 derajat. Pada saat turun, udara ini mengalami pemanasan adiabatik dan bergerak menuju permukaan bumi sebagai udara yang panas dan kering. Lalu yang ketiga adalah sirkulasi Walker. Sirkulasi Walker menandai adanya pergerakan massa udara pada arah zonal, jadi dia menurut garis bujur ya. Zonal barat dan timur, pemicu gerakan ini adalah suhu udara di sekitar ekuator di atas wilayah Indonesia yang relatif hangat sehingga densitasnya menjadi rendah. Hal ini menyebabkan mengalirnya massa udara dari arah timur ke barat ekuator yang merupakan lautan dengan densitas yang lebih tinggi. Adanya sirkulasi atmosfer ini menyebabkan terjadinya proses konveksi di atas Indonesia. Dampaknya menyebabkan pertumbuhan awan dan hujan yang lebih besar. Sirkulasi Walker ini sering dikaitkan dengan aktivitas El Nino dan La Nina. Selanjutnya adalah perubahan iklim. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah pada waktu yang lama. Perubahan iklim adalah perubahan atas pola iklim yang terjadi dalam jangka waktu yang lama. Dan bukti-bukti yang menunjukkan adanya perubahan iklim adalah satu, tren peningkatan suhu global. Suhu global meningkat kurang lebih 1,5 derajat sejak beberapa dekade ini ya. Sebentar. Oh, tidak saya tampilkan grafiknya ternyata. Kenaikan suhu global sebagian besar disebabkan oleh gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. World Meteorology Organization menyebutkan selama 4 tahun terakhir, suhu rata-rata bumi mencapai rekor terpanas baru. Terus naiknya suhu lautan. Studi yang dilakukan NASA menyebutkan sebagaimana sifat air, lautan juga menyerap panas dari atmosfer. Dampaknya, suhu lautan telah meningkat sekitar 0,2 derajat Celcius dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Naiknya suhu lautan sebagai bukti terjadinya perubahan iklim akan memicu dampak beruntun seperti semakin meningkatnya potensi mencairnya es di kutub dan akhirnya memicu naiknya tinggi muka laut. Kenaikan tinggi muka laut. Bukti lain terjadinya perubahan iklim adalah kenaikan tinggi muka laut. Tinggi muka laut menurut kajian dari R.S. Nerem menyebutkan bahwa tinggi muka laut global naik sekitar 20 cm pada abad terakhir. Tingkat kenaikan muka laut dalam 2 dekade terakhir bahkan hampir 2 kali lipat dari periode sebelumnya dan terus meningkat setiap tahun. Kenaikan tinggi permukaan laut ini menyebabkan 2 hal ya, mencairnya es di kutub yang menambah volume air laut dan pemuaian molekul air laut sehingga naiknya suhu permukaan air. Ancaman nyata dari naiknya tinggi muka laut tentunya berkurangnya luas daratan sehingga hilangnya pulau-pulau kecil dan dampak lanjutannya adalah hilangnya batas negara yang akan memicu konflik antar negara. Lalu berkurangnya lapisan es di pegunungan, berkurangnya lapisan es telah terlihat pada berbagai puncak gunung di dunia seperti pegunungan Alpen, Himalaya, dan puncak Jayawijaya di Indonesia ya.
Oh, belum. Meningkatnya frekuensi cuaca ekstrim. Serangan gelombang panas di Asia dan Eropa, cuaca ekstrim dingin di Amerika, hingga meningkatnya kejadian siklon tropis, itu menurut para ahli merupakan bukti perubahan iklim yang terjadi. Ini ada petanya sebaran perubahan suhu ekstrim pada tanggal 10 Juni 2019 di India. Selanjutnya, karena tadi perubahan iklim disebabkan oleh gas rumah kaca, kita akan membahas tentang gas rumah kaca, yaitu gas-gas di atmosfer yang memberikan efek seperti pada rumah kaca. Efek pada rumah kaca itu maksudnya seperti yang terjadi kalau kita ada di dalam mobil, misalnya cahaya matahari menyinari mobil kita sedang ada, kita parkir di panas dalam terik matahari, dan cahaya masuk ke dalam mobil, cahaya matahari masuk dalam mobil sehingga dan sebagian cahaya itu dipantulkan kembali keluar dan sebagian lagi itu terperangkap di dalam mobil. Itu mengapa ketika kita memarkir mobil di tempat parkir yang panas, maka ketika masuk udara dalam mobil itu juga terasa sangat panas, gitu ya. World Meteorology Organization menyebutkan bahwa kenaikan suhu bumi sejalan dengan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca. Dan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), sebuah lembaga di bawah PBB yang mengurus kajian saintifik mengenai isu perubahan iklim sebelumnya, telah mengeluarkan kajian mengenai dampak yang mungkin terjadi jika suhu bumi mencapai kenaikan lebih dari 1,5 derajat Celcius dibanding suhu pada zaman praindustri. IPCC menyebutkan emisi total dari gas rumah kaca seperti CO2 dan lainnya pada masa depan akan semakin menyulitkan usaha menekan kenaikan suhu bumi agar berada di bawah 1,5 derajat Celcius. Hal ini akan terus memicu pemanasan global di bumi yang pada akhirnya semakin mendorong terjadinya perubahan iklim. Nah, ini efek dari gas rumah kaca ya. Ketika matahari menyinar bumi, daratan dan lautan itu menyerap energi dari matahari. Sebagian itu akan memantulkan kembali ke atmosfer, dan sebagian akan diteruskan dalam bentuk gelombang panjang. Nah, oleh gas rumah kaca, gelombang panjang ini akan dipantulkan kembali ke bumi sehingga sehingga energi panas matahari itu akan terperangkap di atmosfer bumi. Sebenarnya ini adalah suatu siklus alami untuk menjaga suhu bumi agar tetap hangat dan agar tetap dapat dihuni oleh manusia. Tetapi karena emisi gas rumah kaca yang semakin banyak, maka suhu bumi akan terus meningkat setiap tahunnya, seperti itu ya, dan mengakibatkan perubahan iklim yang menyebabkan banyak bencana. Ini peningkatan suhu bumi yang dilansir oleh WMO ini, dan pada tahun 2023 di sini ini sudah mencapai peningkatan suhu tertinggi, ya. Apa saja gas-gas yang termasuk dalam rumah kaca? Menurut United Nations Framework Convention on Climate Change, organisasi PBB, yang menetapkan kerangka kerja perubahan iklim ya. Ini
UNFCCC. 4 kelompok gas rumah kaca yang merupakan pemicu pemanasan global adalah sebagai berikut. 1. CO2. CO2 merupakan gas rumah kaca yang secara alami bersumber dari debu letusan gunung berapi dan hasil pernafasan manusia dan hewan. Kegiatan manusia seperti pembakaran bahan bakar jenis fosil di sektor energi serta kegiatan industri, transportasi, deforestasi, dan pertanian menjadi penyumbang sumber emisi CO2 yang non-alami. Yang kedua adalah metana atau CH4. Metana secara alami dihasilkan oleh proses pembusukan bahan-bahan organik. Selain itu, pembakaran biomasa, proses produksi batu bara dan minyak bumi merupakan kegiatan yang menghasilkan gas rumah kaca metana ini. Yang ketiga adalah nitrogen oksida N2O. Keberadaan N2O di atmosfer berasal dari sumber alami sekitar 60%, dan antropogenik kegiatan manusia, baik dari lautan, tanah, pembakaran, biomasa, penggunaan pupuk, hingga berbagai proses industri. Konsentrasi gas rumah kaca N2O di atmosfer pada tahun 2017 adalah 329,5 ppm. Ini setara dengan 122% dibandingkan pada era pra-industri. N2O memainkan peran penting dalam penghancuran lapisan ozon di stratosfer. Kita tahu ozon melindungi kita dari sinar UV matahari yang berbahaya. Yang keempat, gas lainnya yang mengandung fluor. SF4, SF6, PFCS, HFCS. Aktivitas industri biasanya menghasilkan gas yang mengandung sulfur, seperti lemari pendingin teknologi lama umumnya menghasilkan klorofluorokarbon sebagai media pendingin. Nah, ini salah satu dari gas rumah kaca juga, CFC ya. Selanjutnya pembahasan berikutnya adalah fenomena optik di atmosfer. Ini beberapa fenomena optik yang saya akan bahas, yaitu 1. Pelangi, 2. Aurora, 3. Diamond dust, 4. Halo, 5. Broken spectre, 6. Perhelix cycle, 7. Fata Morgana, dan 8. Sundogs. Pelangi. Pelangi merupakan fenomena meteorologi yang disebabkan oleh refleksi, dan difraksi cahaya matahari di dalam tetesan air yang menghasilkan spektrum cahaya yang muncul di angkasa. Proses terbentuknya pelangi. Jadi ya ini ketika cahaya putih dari matahari memasuki tetesan air, maka cahaya itu akan dibiaskan dan menghasilkan 7 spektrum warna cahaya. Selanjutnya di tepi tetesan itu dia dipantulkan menuju tepi yang lain, lalu menghasilkan dibiaskan kembali keluar, ya, dan menghasilkan 7 warna cahaya. Kenapa 7 warna cahaya? Karena sudut pembiasan yang berbeda-beda, di mana sudut warna merah dipantulkan, sudut warna merah lebih besar dari sudut warna yang lainnya, sehingga seperti pita warna cahaya seperti itu. Syarat terjadinya pelangi, posisi matahari sejajar atau lebih rendah dari garis horizon, cahaya matahari tidak terhalang awan, pegunungan, atau hal lainnya, dan sisi atmosfer yang berhadapan dengan matahari mengandung titik-titik air. Jenis-jenis pelangi. 1. Pelangi primer. Pelangi yang paling sering terlihat terbentuk dari pembiasan dan pemantulan internal cahaya yang masuk ke dalam hujan. Warna yang dihasilkan dari dalam keluar meliputi ungu, biru, hijau, kuning, jingga, dan merah. Warna merah membentuk sudut 42 derajat, warna lain membentuk sudut yang lebih kecil, seperti itu ya. Lalu secondary bow. Secondary bow itu muncul setelah warna pelangi primer dengan warna yang terbalik. Jadi kalau tadi Mejiku Hibiniu ini dari balik sampai Mei ya. Seperti itu terbalik. Karena terbentuk dari pembiasan dan pemantulan cahaya matahari pada titik air yang lebih kecil atau lebih sempit. Warna dihasilkan kebalikan dari warna primer, warnanya lebih redup dan tampak pada sudut 51 derajat dari pengamat. Kalau tadi merah 42, ini 51 derajat.
Jadi ini seperti di gambar terlihat bahwa ini Magic Reading New, ini merahnya di bawah ya, ini di atas seperti itu. Ini adalah secondary bow. Selanjutnya adalah pelangi api. Ini pelangi api yang terbentuk, pelangi yang membentuk seperti lidah api ya. Ada banyak kondisi yang dibutuhkan agar pelangi api bisa terbentuk. Di antaranya cahaya harus melewati awan cirrus, matahari harus berada di titik yang tinggi, serta kristal es penyusun awan harus berbentuk seperti lempengan. Tuh. Ini lunar rainbow. Pelangi tidak hanya dihasilkan oleh matahari, pelangi juga dihasilkan oleh pembiasan cahaya bulan yang terjadi pada fase bulan purnama. Muncul di malam hari ketika bulan berada di titik rendah, cahaya bulan yang lemah hanya bisa memantulkan sinar putih. Lalu aurora. Dilansir dari National Geographic, aurora adalah fenomena alam di mana cahaya biru, merah, kuning, hijau, dan oranye bersinar berubah-ubah di langit. Ada jenis dua aurora, yaitu aurora borealis atau cahaya utara, terjadi di sekitar kutub utara, dan aurora australis atau cahaya selatan. Aurora borealis adalah aurora yang terlihat hampir setiap malam di wilayah utara dekat lingkar Arktik sekitar 66,5 derajat utara dari Khatulistiwa. Sedangkan aurora australialis terlihat di daerah Antartika ya, daerah Australia. Ini aura terbentuk karena tumbukan antara elektron atau proton berenergi tinggi dari matahari dengan atom-atom O2 dan E2 di lapisan atmosfer bumi teratas, lapisan ionosfer ya. Proton dan elektron dilepaskan matahari ketika ada badai pada matahari. Sehingga energi dari proton dan elektron dari matahari itu diterima oleh atom-atom O2 dan atom-atom N2, sehingga elektron-elektron pada atom-atum itu bergerak keluar karena mendapat energi. Jadi seperti mendapat energi aktivasi, jadi dia bergerak ke luar lingkarannya. Jadi di luar kulitnya kan atom ada kulit elektronnya, ada 8 kulit elektron. Jadi elektron terdalam dan kulit terluar memiliki energi yang lebih tinggi dari kulit terdalam. Ketika mendapat energi, elektron yang ada di kulit terluar itu akan pindah. Elektron dari kulit terdalam akan pindah ke luar karena mendapat energi tinggi. Nah, kondisi ini karena setiap kulit itu harus hanya ada jumlah elektron tertentu, kulit pertama 2, kulit kedua 8, dan seterusnya. Jadi kondisi atom menjadi metastabil. Ketika kondisinya itu metastabil, elektron itu cenderung untuk menuju posisi semula. Jadi kembali lagi ke kulit tempat asalnya. Nah, ketika kembali ke tempat asalnya, itu melepaskan energi berupa foton cahaya. Nah, kenapa energi warnanya berbeda? Karena ini spesifik. Foton cahaya yang dihasilkan oleh O2 dan N2 berbeda dengan masing-masing berbeda. Jadi foton cahaya yang dihasilkan oleh O2 berbeda dengan yang dihasilkan oleh N2, seperti itu ya. Ini proses terbentuknya aurora. Yang selanjutnya adalah diamond dust, yaitu fenomena kabut es yang terjadi di dekat permukaan bumi dan juga memantulkan cahaya. Terjadi ketika suhu jauh lebih rendah pada titik bekumnya, yaitu 0 derajat Celcius. Debu berlian ini menjadi dasar penyebab lain yang terjadi di troposfer tergantung bentuk dan arah kristal esnya. Selanjutnya adalah halo.
Dilansir dari situs BMKG, bmkg.go.id, fenomena halo matahari diawali dari adanya cahaya matahari yang kemudian direfleksikan atau dibiaskan oleh kristal-kristal es yang berbentuk batang atau prisma. Sinar matahari kemudian terpecah ke dalam beberapa warna dan dipantulkan ke arah tertentu di sekitar matahari dan menjadi cincin cahaya di sekitar matahari. Halo matahari jarang muncul di daerah tropis, namun terjadi di belahan bumi lain seperti di Eropa. Lalu selanjutnya adalah broken spectrum. Fenomena alam ini terjadi di Jerman, di pegunungan Brocken ya. Pembiasan cahaya matahari oleh awan dan kabut di pegunungan Brocken di Jerman. Ketika sinar tersebut dihalangi oleh orang atau benda, akan tampak aura seperti pelangi. Seperti ini ya di gambar. Difraksi cahaya matahari yang dibentuk oleh cahaya matahari menembus kabut, memproyeksikan cahaya penuh dengan memandarkan warna dari pelangi di antara bayangan objek. Jadi seperti benda masuk dalam lingkaran pelangi. Itu adalah broken spectrum. Hanya terjadi di Jerman. Selanjutnya adalah perhelix circle, berupa garis putih melengkung yang menembus matahari, baik lengkungan separuh ataupun bulan penuh. Penyebabnya hampir sama dengan sundogs, yaitu pembiasan cahaya matahari oleh kristal es berbentuk heksagonal, namun pada posisi atau arah vertikal. Fenomena ini bisa dilihat bersamaan dengan sundogs. Sundogs itu adalah ini ya, disebut juga matahari kembar, berupa kumpulan cahaya tambahan yang tercipta dengan menimbulkan titik terang pada kedua sisi matahari, yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari yang dapat menembus kumpulan lempeng es dari kristal heksagonal. Cahaya matahari yang masuk dibiaskan melalui sudut 22 derajat. Lebih terlihat ketika matahari terbit atau terbenam. Sundogs berwarna merah ketika bumi berada pada jarak terdekat dengan matahari dan berubah biru saat menjauhi matahari. Selanjutnya adalah fata morgana. Fata morgana seperti kita melihat sesuatu yang ada tetapi sebenarnya tiada, ya. Terjadi karena adanya perbedaan kerapatan suhu antara suhu udara dingin dan suhu udara panas sehingga menimbulkan sebuah ilusi seperti sesuatu yang ada tetapi tiada. Cahaya mengalami pembiasan karena pengaruh pemantulan cahaya matahari yang terjadi di permukaan batas antara dua medium yang memiliki indeks bias lebih kecil dari sudut pandang, sehingga ketika mata kita melihat seolah-olah ada bayangan-bayangan air. Seperti itu. Sundogs sudah, dan ini referensi yang saya dapat. Selanjutnya, silakan jika ingin bertanya. Terima kasih. Wah. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Maaf, ini saya tidak bisa namakan wajah ini karena gelap. Iya, enggak masalah ya. Ini juga saya juga posisi saya pakai handphone. Di kampus juga sih hujan lagi, cari tempat yang enak. Lampu di rumah saya mati, Pak. Wah, duh. Iya, jadi kalau saya menampakkan video jadi kelihatan gelap seperti hantu. Mungkin ada teman ya yang tadi udah banyak ya fenomena khususnya tadi ya, saya lihat tuh banyak yang refraksi ya, pembiasan ya. Iya. Pembiasan mulai dari matahari sampai tadi halo juga ya, halo.